iri dengki itu contohnya anaknya Nabi Adam untuk bojo sing ayu, ya toh, karena mempersembahkan kambing yang bagus, yang situ iri pak, tak bunuh gitu, akhirnya dibunuh langsung. Qabil, ya, Qabil sama cerita Habil misalnya. Pengertiannya itu, wong sing buahel itu jarang bisa menikmati. Adik-adik ngono apa iki? Enak iki ngene. Regane rek larang gak enak, langsung gak enak Pak itu Pak. Makanan sing enak lho jadi gak enak gara-gara regane larang ya. Dan seterusnya golek batine kakian itu Pak Jum misalnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini tema kita sangat menarik sekali, yakni tentang manajemen pengendalian penyakit hati. Nah, ini hampir setiap manusia itu punya penyakit hati ya, walaupun hanya setitik rasa iri. Dan mungkin juga ada yang memiliki segumpal rasa dendam. Nah, ternyata penyakit hati ini itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental. Karena itu perlu di manajemen. Untuk itu nanti kita akan belajar langsung manajemen pengendalian penyakit hati ini dengan guru kita, Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri kehadiran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita teruskan sehat Islami ini. Kalau disingkat itu manajemen tombol hati yang berkaitan dengan penyakit hati. Itu perlu dikendalikan, sulit untuk dihilangkan total, namun perlu dikendalikan, diminimalisir. Agar kenapa? Karena penyakit hati kalau diperas itu memiliki dampak merusak kehidupan kita. Kualitas kita jadi rusak, rezeki nih bunteti rezeki, penghalang kebaikan, termasuk penghalang masuk surga. Karena kita jadi cacat jauh dari Allah. Karena itu kita perlu mengenali, memahami, kendalikan, diminimalisir agar kehidupan kita lebih baik. Semua ahli pertanian, semua yang ditani itu kan kira-kira kotorannya, buahnya dan sebagainya, kira-kira diresiki dhisik utawa ditanduri langsung. Boleh aja, aku tak itu aku rumput sampai gede-gede ini, ya katanya sang ahli tukang rumput, apa potong rumput pakai mesin. Nah, jadi lebih baik dibersihkan, baru ditanduri. Nanti yang kita harapkan itu akan tumbuh subur. Bahkan kalau nanti tukul lagi, pupuknya disaingi dengan yang tukul-tukul itu, biasanya jadi itu kalau dalam tubuh
Dalam fisik kalau hati kita kotor, fisik kita kotor, akhirnya jadi masalah. Maka ada penelitian yang jauh ya bagi yang rokok itu ya. Sekali hidup rokok itu pasti ada yang alveolinya ini yang lebih tebal, lebih tertutup. Rokok. Jadi kalau sehari merokok satu, berapa kali ini pun ada begitu. Hebatnya Allah perlu makhluknya alveoli itu jutaan. Ini tetap terbatas, bukan tidak terbatas. Ya terbatasnya sak rugo. Nah kalau itu dipaksa terus ya bunteti. Akhirnya kalau menurut ukuran nggak pakai hukum kaku halal haram, nek banyak mudorote, baiknya pelan-pelan di. Nah, penyakit hati ini banyak mudorotnya. Gak susah kehidupan, kredibilitas kita jatuh, kualitas kehidupan tuh macam-macam ya. Bisa dengan keluarga gak karu-karuan, tetangga gak karu-karuan, dengan saudara yang lain bisa atau apa gak karu-karuan, dengan ekonomi gak karu-karuan. Terus wis kehidupannya rusak. Itu diawali dari penyakit. Maka kalau kita lihat, mari kita bahas. Karena apa? Justru banyak manusia ini kurang menyadari, kurang mengenali penyakit hati kita ini. Jangankan yang hati, yang fisik aja kita kadang nggak concern. Maka kita sarankan yang sudah usia 40 ke atas, 50 ke atas begitu itu mulai mengenali penyakit atau potensi penyakit fisik kita. Aku punya keturunan gini ya, condongnya ke tekanan darah tinggi, condongnya ke diabetes, condongnya ke apa, ke paru-paru karena dulu keturunan yang begitu dan seterusnya. Mungkin punya kecil apa. Jadi dari situlah kita banyak belajar untuk mengantisipasi. Kalau itu barang kita, tapi itu pun orang kurang serius mengenali, memahami dan mengantisipasi. Apalagi penyakit sing kagetok hati kita. Jadi susah, suruh introspeksi susah. Padahal kalau di manajemen ini memang susah juga sembuhnya, tapi lama-lama akan dikikis, minimalisir kayak gitu. Kalau kita sadari terus, aku tuh ini. Maka kalau di dalam ini ada teori Johari Widow, saya ngomongin Master Johari ya. Itu dari luar negeri. Itu simpel saja. Bahwa kita ini untuk mengenali diri kita, termasuk penyakit hati kita yang itu gak kasat mata tapi dirasakan dalam kehidupan. Itu di sini ada orang lain, di sini ada diri kita. Nah, orang lain itu ada yang tidak tahu, ada yang tahu, mengenal kita baik. Diri kita ada yang tidak tahu dan ada yang tahu. Semuanya wapi kalau orang lain tahu, kita juga tahu. Saya ini kalau masuk ke gini coba itu bagus dan sebagainya. Ada kemarin ada tamu dari Jepara itu, saya entah kenapa ya kalau minum yang bukan air masak itu kok murah-murah kena flu gitu. Sehingga dia antisipasi. Nah itu bisa dengan teori sains, teori hipnoterapi mungkin. Tapi aku sampai kulit ngomong, biar rasanya kayak gitu. Gak suka. Padahal ada orang yang justru gak suka kalau air masak. Rasanya seperti apa gitu kan. Nah dua-duanya begitu. Jadi orang sendiri-sendiri. Banyak dulu terus
sudah mau dipecat, saya pernah datang ke karyawan di Surabaya. Kenapa? Saya tahu orang itu rajin. Dulu waktu saya pegang belakang. Kenapa Pak? Ya, sering bang bolos, sering mau sakit ini. Karena dia dipindah di gudang. Padahal kalau di gudang, udang itu minus 20, minus 25. Barang jeruk noto itu bisa berjam-jam. Itu loh Pak. Jadi lorong. Tengkunya apa gitu. Nah itu ya Pak, apa saya pasrah aja saja. Duit beras waktu kurang balik. Tapi orang pimpinan itu nggak ngenalin dia. Saya ngenalin dia karena sebelumnya diproduksi deh. Ya panggil pimpinannya. Dulu ini rajin. Dia ngaku kalau dulu itu sama orang teko-teko gue pun gak kenali, jika untuk dia gak maksa terus malah mau bicara, mau dimaksa pindah produksi yang api terus beli buah pindah produksi bersyukur logo itu musuh rugi nggak bisa, saya nggak mau itu ya diproduksi bayar lagi. Nah, jadi contoh gitu. Jadi yang paling bagus itu orang tahu kelemahan ini. Ada orang apa gitu ya, ada macam-macam gitu ya. Ada orang di lapangan, wajibnya setengah mati pindah di kantor. Musuh sih berdekat ini mendingan deh pergi atau keluar dan sebagainya. Jadi ada banyak. Kita perlu orang lain. Nah, problemnya ada yang orang lain tahu, kita nggak tahu. Ini pentingnya kita konsultasi. Pentingnya kita second opinion. Aku jangan nggak usah ini lah. Aku ini lah. Selama ini kok begitu gitu. Saya pernah itu di haji itu cerita lucu itu dia. Dia kehilangan berbuah kayak gitu. Dia pimpinan rombongan ketua kakak gitu. Saya tahu penyebabnya. Sampai pinjam ke sana sini gitu. Tapi nggak saya nggak mau cerita gitu. Karena saya mati gitu ya. Semoga itu tapi saya nggak jawab. Baru gitu. Ya tahu gitu. Jika salah satunya diuji oleh Allah, kehilangan berbahagia. Oleh-oleh jadi kaya gitu kan sanggulingkan. Ya kita bantu aja. Jadi ada yang begini. Nah kalau begini itu kita perlu introspeksi kalau kita mau membuka usaha, mau apa kayak mau apa, kalau mau boleh sekolah yang apik tapi ini dan sebagainya. Tanyalah kepada orang yang memang kompeten atau di bidangnya untuk menambah. Bahkan kalau orang Cina itu saking pinternya sudah dianggap kebiasaan sebelum dia melakukan sesuatu perubahan, misalkan pengembangan itu tanya kepada konco-konco apa sih paham dikit lebih, oh ya HP gitu. Nah, jadi mantap begitu. Nah, jadi kebiasaan aku sampai ini ya sering ngomongin tanya sama orang sing pinter. Oh, mungkin begini. Langsung kalau itu orangnya bagus dan sebagainya langsung transfer. Ada orang kiai kan misalkan itu terus karena dia subuhan sekali-kali itu karena dia sering kelang. Tapi seperti kopi koyor lu kalau apa mari yo kabel lu tapi koiran embuh gitu. Selama saya ini subuhan ini tenanan mau keluar masjid. Baru dia nggak pernah kehilangan itu kenapa aneh gitu. Ini ada kiai yang ilmu ini kayak gitu. Nah ini kan boleh tanya. Kalau ada permasalahan kesulitan apapun, ojo sampai di ujung tanduk baru cari. Karena kelabakan ya habis bingung kelabakan. Pernah ada orang buah pisang telur kutuk itu jarang ketemu kita gitu. Wah, aku ada pembagian jam 8. Pak Guyupan Nopo gitu. Duit mesti pakai
Pak Andi itu piye gitu. Nah, maunya dari utang gitu loh Pak. Aku duwe ijazah apa? Sertifikat guru gitu loh Pak. Apa? SK. Ya Allah, ya Rabbi. Om sing salah yo dhewe keluargane kan gitu kan. Itu sering sekali terjadi. Makanya berani jadi bendahara kalau di lembaga sosial begitu. Duit lewat belakang layar, gitu kan. Anu pas bagian duit. Nah, ada yang orang lain nggak tahu, kita tahu. Nah kalau itu timbul masalah, panggil dia, sampaikan. Aku janjian ini, panjang. Aku mau biasa nama, tapi kemarin itu tangan catat guru-guru rumah tua, sehingga aku ternyata mau bantu tuh, tak bisa. Dan jalan hari sepen itu terserah. Mbak Mari ngono ya, tapi terus terang panjang aku, karena aku nggak mau itu tandem dewi aja. Ada yang seperti itu. Jadi, atau banyak masalah sih, penting intinya kalau orang lain nggak tahu itu timbul masalah, timbul salah tafsir, prasangka dan sebagainya. Seperti dulu di Madura itu pernah kabangnya itu ngeterne wong loro, wis kalau mobil kalau apa ning kampung itu ngeterne. Petuk tanggane, ternyata digoning rumah itu. Kompos mas itu dibawa ke rumah. Boy, so gerutuk itu orang pulau bocor kabeh. Lalu saya pas ke sana. Bopo, mana uang? Dikira selingkuh. Ya banyak kendaraan kau no pinene. Wisine mulu ya wes ditakune sak anu ning ngono. Dan aku pinter bahasa Madura, rada pinter. Aku pakai bahasa Madura gini. Terus ada saksi-saksi banyak yang loro, ada saksi ya, ada saksi ada kalau apa, ngomong celure, musuh celure nama Madura wes, watang brodol wes urusan kayak gitu kan. Jadi dulu sering kalau sungai itu ada muncul ya, ada darah, ada tikar itu yang ditutup begitu, itu brodolnya khusus yang carok gitu loh Pak. Wah itu sering Pak dulu, kenyataan itu saya tahu anak cilik itu karena pinggir rumah saya pinggir. Contohnya seperti itu. Nah alhamdulillah kalau saya guru-guru kita bisa bahasa ini dan kita juga pede aja walaupun yuk mikir itu. Aku saya juga gitu, tapi karena pede aja kita bisa selesai. Jadi hal semacam itu begitu. Nah kalau orang lain nggak tahu, kita nggak tahu kenapa sih. Ini pakai hipnoterapi, pakai psikotes ya gitu. Akhirnya orang tahu, oh penyederhanaan itu tipologinya Kak Wani. Maka kalau di militer itu Kopassus itu biasanya tingkat kekandelannya itu tinggi di psikotesnya itu. Wih, rotok bodoh-bodoh nggak kok begitu ya, tapi anunya keberaniannya tinggi sekali. Jadi gitu. Ada juga kalau di bagian yang merah itu apa? Yang depan itu, ini arteri, ini apa? Bukan, infanteri ya, infanteri itu ya. Itu biasanya bodoh nggak apa-apa lah, seperti rotok kendel gitu. Ofisnya bagus gitu. Ya ada yang pintar juga gitu ya, maka jenderal-jenderal banyak dari kelompok anteri, ya, yang bagian depan itu. Tapi yo biasanya ngambil Kopassus, ngambil Kostra, gitu. Jadi seperti itu. Maka mari kita kalau gak paham penyakit kita ini, ya karena orang dekat-dekat kita, jadi kita hafal sehingga bukan untuk maunya dan sebagainya. Untuk kita memahami kenapa sih kok begini, kenapa begitu. Saya sering itu. Jadi seperti itu. Nah, maka ini sangat jarang. Maka saya katakan orang jujur itu, nah ilmu kulitnya itu gak nyolong, gak bujuk. Nah, maka kejujuran nomor 2 itu kemampuan untuk spesifik. Sebab itu awal kita memperbaiki diri.
Nek rumangsa biasa walaupun gak sering sholat jamaah ya biasa. Walaupun gak sering ke masjid, bagi dia biasa ya biasa aja. Apalagi hal-hal yang menyangkut penyakit hati, maka penyakit hati merusak kehidupan, hambat rezeki, bunteti, penghalang kebaikan dan surga. Maka kita perlu kendalikan, diminimalisir, syukur bisa habis. Kalau tidak ya pakai ilmu, kayak sakit itu ya sakitnya kadang-kadang toh dan sebagainya. Itu perlu dikenali. Ini sering gak? Atau sudah stadium 4? Setiap ngomong bohong aja gitu. Ayo semua nggak bisa diomong gitu ya. Yang sekarang lagi viral disebut pembohong besar gitu ya. Kita nggak usah ngomong orangnya gitu. Jadi gitu. Maka mari kita teruslah. Sebab ilmu itu awal segalanya. Terus belajar, memahami, menguasai, mengimani ilmunya. Terus dijadikan alat untuk berubah hijrah kita. Dan mulai dari hati, niat, dan hati yang bersih untuk membuat kebaikan. Ya sebelum kita dipanggil oleh Allah. Ini tak bolak-balik tak ulangi. Ya. Nah, ini ada sedikit 7 rezeki sehat. Ya, 3 ini sepele, tapi ini akan mempengaruhi semua kehidupan kita. Fisik kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat. Nah, ilmu agama membangun kesehatan semuanya ini bisa seimbang sehingga hubungan kita dengan Allah jadi sehat, ibadahnya sehat, pikirnya sehat, doanya sehat, kalau kita merasa salah ya kita tobat dan seterusnya. Hubungan dengan manusia sehat. Ke sosial ini kan ada kecerdasan sosial diantaranya itu kan, ayo kali ini acara apa, ayolah dengan keluarga dengan apa, jangan lari. Kadang-kadang ada pertemuan keluarga, pertemuan pengajian, ya seperti ini ada pertemuan sosial dan sebagainya. Sehat materi perekonomian. Jadi kalau melihat dari 7, menginspirasi dari rezeki itu ada 7 cabang diantaranya. Ada 7 itu ada 100 jadi 700 kali ya. 7 itu begini, materi dan perekonomian itu paling belakang saja nih. Ada orang pas-pasan keluarganya bagus, hubungan dengan lingkungan bagus dan seterusnya. Nah ya kita tekankan sekarang sehat hati kita ini. Nah ini gambar elek tapi gak apa. Ini kita ikhtiar buka prong nemen, kita sudah dekat sama Allah, ya sholatnya ya genah, haji dan seterusnya. Ya, tapi kita punya penyakit hati. Ini bunteli kotoran. Ini nak makin lama dipupuk, buntet gitu. Kita ikhtiar sampai jungker walik, rezeki kita gak ngocor, netes aja. Jadi gitu, ya. Nah, ini pentingnya penyakit hati itu merusak rezeki kita dan kehidupan kita letaknya. Maka dibersihkan dulu. Nah, maka dalam Islam mensucikan dulu, misalkan sholat. Kalau harta zakat. Kalau hablum minanas puncaknya itu zakat. Zakat itu membersihkan kotoran fisik atau benda kita. Tapi kalau sholat, wudhu. Jadi penting dalam Islam mensucikan hati itu. Sebab kalau kotor, repot ya. Nah, mudah-mudahan kalau penyakit hati itu kita kendalikan, minimalisir, insya Allah kita bisa yang terbaik, mulia, nikmat, bahagia, barokah, sejahtera, sana dunia akhirat, dan kita menjadi bagian dari rahmat alil. Pengennya gitu, ya. Nah ini ada contoh betapa kita perlu memahami pentingnya makna. Gak apa-apa ini. Kita lihat, tak ulangi lagi ya. Ini bukan Muslim. Pertanyaannya, apalagi wong Muslim? Wong gak Muslim aja dia percaya, dia mau bunuh diri berkali-kali, tapi akhirnya dia menyadari pasti Tuhan membuat saya itu ada. Kesadaran itulah yang membuat dia
semangat dan A lot of kids do like to me. He's wayang ini. Nick, you're not good enough. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife. Diundang presiden What kind of a 7 father kali you're lebih. going to be? You can't even pick up your kids when they cry. You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. It does a great purpose for my life. Jadi suaranya kebetulan. Jadi kita tadi itu kesadaran Tuhan. Kalau kita ngerti Allah pasti punya, sehingga dalam prosesnya itu menjadi motivator terbaik. Dia nggak mau nulis, tapi dia harus menjadi inspirasi bagi orang yang cacat. Banyak tersadarkan, bukan 1, 2, tapi ribuan. Di semua negara dipanggil naik pesawat, lalu hotel dan sebagainya, kasih bayaran banyak. Maka mari kita semangat, nyadari dulu apa sih bagian hati kita, itu sebuah hal yang penting. Maka akhlak yang terbaik menurut penelitian yang orang yang sukses maupun dalam Islam itu sidik, jujur. Pemimpin awalnya dengan jujur, sidik, termasuk pada diri sendiri. Nah, karena itu sadari, ayo kita masing-masing di sini, apa sih penyakit kalau kita tanya, oh iya, levelnya seperti itu.
ini mau dilanjutkan atau ini. Jadi pentingnya kita semangat memberantas penyakit hati kita agar rezeki lancar, tenang, nikmat, bahagia, mulia, berkah, sukses, hasanah. Itu ada banyak hal, ada begitu banyaknya yang rezeki itu bisa hapus, utang bisa langsung hapus dan sebagainya. Saya sudah banyak membaca banyak konsultasi, banyak ini, bahkan sebagian kita praktekkan. Saya sendiri punya penyakit hati yang belum saya katakan tuntas. Misalnya kok pas umur kayak dari luar, terus ada sedikit godaan kadang-kadang sosok emosi, itu kan masuk kurang tuntas penyakit. Tapi kadang ada orang yang pernah ratusan orang marah sama seseorang, tapi saya bisa setenang ini seperti tadi, kok curi 20 orang, aku bisa dengan tenang saya menghadapi itu. Waktu untuk rumah, itu dikasih duit terus dikasih modal, akhirnya ngoceh itu kan. Jadi itu kan stabil. Berarti di bidang emosi saya mau dikatakan saya belum stabil. Stabil itu kayak Rasulullah ini. Alhamdulillah, gitu kan. Ya enggak bisa itulah gitu. Pokoknya jangan. Muhammad itu bajingan tanah, bohong. Dikasih makminah, ya Rasulullah. Gunung sampai ke sana. Tuanya yang kuasa dulu, omongan kuasa buta, wis tuwek, elek, melarat kan ngomongannya wis ngalah nih sekarang yang lagi dihujat itu gitu loh. Jadi seperti itu. Wah, kayak penipu, semua macam-macam, penjahat, pengkhianat itu apa ya? Tapi dia membalasnya. Orang semantas diciptakan. Begitu meninggal ganti Umar gak kaya Rasul, tipe kaya anu gitu ya. Semangat memang ini biasanya yang ngono ya memang biasa. Gak seperti yang lalu itu dilembutin, sabar, sidik-sidik. Itu wakil pada mau atas. Enggak, ya. Umar sampai memperoleh ya, dicoba tas umpamanya itu ya. Umar itu kekurangannya itu kadang-kadang temperamentalnya tinggi. Biasanya orang-orang yang aktif, orang apa itu kadang terpengaruh di situ. Tapi sebaliknya orang yang nggak punya bujune dirampok uang, diperkosa orang, semuanya nggak duit gerak belas. Nah, sing HP itu emosi itu terkendali begitu. Ya karena kita kadang punya kebiasaan dewi-dewi kurangi. Kalau terlalu over kurangi. Nah itulah perlu kita mengenali. Lama-lama kalau kita punya ilmu manajemen untuk mengatur, yang namanya manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk mengatur segala sesuatunya sesuai dengan cita-cita kita. Nah kalau penyakit itu kita mau tekan, insya Allah lama-lama akan minim terkendali, bahkan bisa hilang. Aku nek musuh sesuatu amplop sing gak jelas itu aku kuat banget aku. Ngomong apa triliunan bagi saya itu kalau gunanya tambah dosa gitu aja. Sekarang kolu gitu kan. Jadi itu kalau di situ saya sudah kuat. Kadang ada beberapa yang kurang. Nah disitulah masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kenalilah kalau itu penyakit hati daripada merusak rezeki dan sebagainya. Ojo terus nih dikendalikan. Ini ngomong lanjut. Nah, baik pemirsa, itu tadi penjelasan mengenai manajemen pengendalian penyakit hati dari Mr. Juri Butodo. Kita akan menyimak kembali mengenai manajemen pengendalian penyakit hati, tetapi kita harus jeda dulu untuk pariwara berikut ini.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Tuh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo rasane
Top Markotop. Di penyakit hati apa? Banyak. Tapi kalau di Quran itu yang sering dibahas dan sebagainya sombong, takabur. Ini dikenalkan oleh iblis pertama kali. Jadi penyakit pertama kali dipraktekkan oleh iblis, takabur. Riya. Riya itu adalah pamer. Tapi kalau riya umumnya ke arah yang fisik, ketok. Oh, aku pakai ibu-ibu itu ya, apa ya kan, bapak-bapak jam tangannya emas, diketok nih malah. Oh, ini klonang. Ibu-ibu nak iso, wah emasnya sak gudang, wah kayak kabeh, kroyok, gericik, wes, kabeh gitu, itu pamer. Tapi kalau sum'ah, ini ben sedikit mengenal ya, sum'ah itu pamer tapi urusan mendengarkan. Iya loh, suaraku api, kayak gitu-gitu. Menyangkut suara, itu sum'ah. Pamer tapi urusan suara. Dulu aku nek pidato api, apa? Anak wong kan Pak Siai gitu kan nek ndonga. Kono kira-kira 10 menit, lho aku tak 15 menit. Ben hebat, aku lo hebat sampai sadurunge ndonga apa aja didongane lho. Masuk Al-Fatihah didongane kita lu apa gitu ya. Pernah nggak dengar itu? Pernah tau? Iya. Pokoknya gak duwowo kalah Jawa mek sadurunge, gak marem itu. Nah, kalau hatinya itu ada pamer ben aku iku kan luar biasa. Itu akhirnya sum'ah. Itu anaknya sombong sebetulnya. Anaknya sombong berikutnya ujub. Ini putune anggap aja. Ujub itu bukan pamer, keliru. Nek riyah pamer, ujub itu bangga diri. Bangga gitu, wah juara kan, oh juara, bangga, padahal dia itu mungkin doping atau apa gitu ya. Nah, jadi ada kebanggaan yang sebetulnya nggak pantas dia banggakan. Wah, udah bangun ini apa? Semuanya udah banyak yang melarat dan sebagainya gitu. Bangga itu ujub, ya. Itu cucune sombong, ya. Itu akarnya sombong, itu akar dari sombong, ada anak-anaknya, ada cucunya. Terus tidak jujur, bohong, itu basis ini. Terus nang dindi bojo aja apa, pokoknya pencitraan apa, wes pokoknya kayak gitu. Itu juga penyakit hati yang luar biasa, ya. Dan ini kategori ini ternyata oleh Allah masuk ke jurusan paling rendah derajatnya orang yang gak jujur itu. Jadi inti neraka. Inti neraka itu nanti dihuni oleh orang-orang tukang bohong. Contohnya bagaimana? Lagi viral kayak gitu. Nah, kufur itu menutup diri dari sesuatu yang baik dan sebagainya, termasuk salah satunya kufur nikmat. Kufur itu nggak ada kebenaran, asli opo pengajian, asli opo sholat, jedak-jedik ngambung rumah, lagi opo, pokoknya sesuatu yang akhirnya dia menutupi bahwa itu sebetulnya baik, tapi asli enggak gitu, dan seterusnya. Jadi, iri dengki, nah ini termasuk salah satu di Quran itu yang Qul a'udzu birabbil falaq, ujung-ujungnya jangan kita minta perlindungan dari orang yang hasad, iri dengki. Sebab iri dengki itu ujungnya bisa rentetannya perbuatan bisa macam-macam. Bisa aja dibunuh orang itu, bisa aja gitu. Utang ditagih-tagih kayak di TV itu kan. Cerewet kowe ngono, cewekal nggawa kanca malah dibunuh, diperkosa sisan. Dicengkiwing, diborgol, diuncalin ning gone kebonan, contohnya gitu. Padahal nagih utang bolak-balik gak kan ya kadang-kadang ya janggal loh gitu. Nah, tapi kalau nggak hati-hati terus keluar kata-kata kotor dan sebagainya, yang punya penyakit iri dengki bisa malah tak patennya aja dan seterusnya aja. Jadi gitu.
Bahil itu juga penyakit hati. Wikir itu, kon anu kaya apa itu pokoknya sing ala. Oh, dia kan iki modal. Barang lele ya disyukuri ya, ojo golek sing apik-apik kangge kita tok aja sing apik-apik. Ayo ilmu-ilmu kikir begitu. Padahal itu kembali kepada dia. Emosional, godok. Wah ini salah satu kalau saya lagi wapel terus godak itu salah satunya begitu. Ada ketemu karyawan saking anu jujur gitu dulu gitu jujur aja ya. Terus 10.000 orang dituntut sama bos. Hari ini 10 ton, besok 3 hari lagi kudu 20 ton, besok 30 ton sampai 150 ton. Yang namanya kacang atung. Apa seni mesin aja 3 bulan. Piye carane, Pak? Guru tuh wong tekakne dan sebagainya. Orang tuh ya kan nggak semuanya hebat, Pak. Wah, kemerokok yang dikandani ngene itu waduh ngene. Terus ada salah kadang-kadang saya kemerokok. Itu salah satu kekurangan. Tapi lama-lama kita sadari terus kita kurang gitu. Ya. Nah, Anania egois. Nah itu. Egois itu mementingkan diri sendiri. Ya nak bojo melok lomba gitu kan, wah itu bojoku nilai diapi misalkan gitu. Terus apa nilai sekolah SD anaknya di kelas itu jadi gurune gitu. Sing liyane wis pitu-pitu gitu tak kasih bolu anake dhewe ya kayak gitu. Anania lebih mementingkan diri sendiri. Itu banyak dampaknya. Bahkan Rasulullah itu kalau contohnya ya sombong itu setan contohnya ya. Kalau ria itu ya, ria itu iri dengki itu contohnya anaknya Nabi Adam untuk bojo sing ayu ya toh, karena mempersembahkan kambing yang bagus yang situ iri Pak, tak bunuh gitu, akhirnya dibunuh langsung. Qabil ya, Qabil sama cerita Habil misalkan gitu, ada banyak ya. Nah sing ujub ini contohnya siapa sing apa kuncinya itu Korun. Oh Korun. Kuncinya itu sengaja dia itu memang digiring gitu, nggak kereta tuh, kereta sak kudanya gitu gede, kunci nih, duduk gudangnya Pak, kunci nih Pak, kunci gudang Pak. Wono nih kereta lagi sampai berderet-deret gitu Pak. Sering deh mau ngeluyur sana ngeluyur sini, tak tujuannya mau pamer dah aja Pak. Iku duduk gudangnya, duduk duitnya Pak, kuncinya aja lah Pak. Sak kayak daya kan gitu, kayak gitu. Wahnya belek entek kabeh gitu yang namanya korun, sak korone mati, sak bondone mati. Berapa nek saiki negara bertriliun-triliun itu. Jadi contohnya gitu ya. Ada banyak contoh-contoh yang di dalam Rasulullah itu gitu ya. Gibah, anania, egois itu salah satunya gitu. Sebentar lagi akan ada orang ahli neraka. Sebentar lagi akan ada orang yang ahli neraka dan merusak tatanan. Siapa gitu? Oh no, ini dan itu kan fase bahasanya. Anu ini kan bagus, ibadahnya kan sergap. Ternyata setiap dia duduk di suatu majelis, hatinya itu merasa iki kabeh iki gak ono apa-apa nih. Iki aku yang paling hebat dan seterusnya. Paling pintar apa? Akhirnya apa? Akhirnya dia kalau katanya Rasulnya ngendikan, ya pasti bener ya. Termasuk perusak tatanan dan termasuk ahli neraka. Itu salah satu contohnya orang egois, contohnya gitu. Prasangka buruk, wah semua asani, pokoknya tonggo nih. Ono TV wanyar ini ya. Paling ya utang, ono rame, kepanganan rame, ono mesti ono jine gitu. Hati loh, rame. Pokoknya ya kayak ngono-ngono ya. Nah, jadi seperti itu prasangka buruk, ngerasani gibah, adu domba, fitnah, namimah, cinta dunia, obutunya, cinta wis pokoknya apa njaluk ngono, siapa yang bayar gitu kan? Kasih amplop siapa sing bayar ya wis. Jadi anjingnya sing bayar itu.
wis gak serupa, gak sida. Wah, apik dilem-lem sak tinggi langit itu kan. Ya, itu orang ubud dunia adalah mementingkan duniawi sehingga nilai-nilai itu bisa dikorbankan gara-gara kepentingan duniawinya. Ya apa ning kono anu kok ngurus amplop ngono. Lho kono iku anu. Lah itu katanya itu kan anu apa? Preman iya tapi dia itu kayak aku 300.000. Nah kono cuma 100.000 ya tak pilih preman gitu kan. Ya ubudunya yang ngono ki ubudunya ya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Tamak rakus wes. Iku jan aku kadang-kadang aku ngenes wae waktu saya ke Jogja itu ngenes sampai ana sing mati. Karena ada anu apa gempa bumi Jogja yang luar biasa gitu ya. 2 konco mirip beberapa truk gitu, Pak. Wis pokoke barang itu akeh yo nang kono wong jenenge wong lho. Kayak gede dan pakai ujung kok wakar dicoba kok nih ya Allah rakus gratis gitu loh Pak. Nyikut sana nyikut sini loh sing kebangetan seperti itu karena rakusnya itu loh. Wes akeh tapi kurang aja itu penyakit hati itu hati-hati panjang angan-angan mimpi nek iso itu kita nih piye carane sugih tapi gak usah kerja sing angel itu piye ojo kaya Pak Darmono kayak roti sampai kesel kayak gitu-gitu ojo nah aku ya enggak ternyata opo gitu kan golek panjang angan-angan itu juga enggak boleh kakuati pendendam wis tidanono wis kakuati pokoknya gak ngene gak kotor dan sebagainya. Ini semua penyakit hati nggih. Nah, obat penyakit hati kalau diruntut. Ini ada 3 kelompok. Nggih. Kelompok pertama kita golek ilmune lah penyakit hati itu apa sih manfaatnya? Apa malah apa sih bahayane? Apa wae dan sebagainya. Itu kalau kita urai sombong tok aja itu weleke nanti banyak sekali. Tapi nggak sempat waktunya. Nah, niatnya setelah cari ilmu nih, banyak penyakit hati itu ngerusak kehidupan kita, ngerusak rezeki ya kudu harus berantas, dikendalikan, kayak gitu kan. Nah, niat yang kuat, azam yang kuat, dan harus diawali dengan jujur, mengenal diri, muhasabah. Iya gitu, ojo sampai apa gini. Contohnya misalkan ya sudahlah gitu, kadang-kadang saya condong kadang-kadang sosok protes gitu lah ya ke sosial dan sebagainya. Ngundane kok samono kae secara ekstrim kan contohnya seperti itu. Kalau itu gak dirungokne ya sing salah sopo gitu kan. Nah, jadi itu jujur mengenal diri, muhasabah ini yang paling susah. Padahal perbaikan kehidupan kita diawali dari kejujuran itu. Iya ya posisiku ini cek ngene. Aku sering kalau ini gini, aku sering kalau gini kayak gitu. Banyak orang punya kelemahan. Memang orang itu selalu diberi kelebihan kelemahan, bu fisik, bu pikiran, bu hati. Kenapa? Biar manusia itu enggak adigang, adigung, adiguna. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan Allah yang maha sempurna. Dikasih yang namanya kelemahanmu misalkan apa kayak kan dan seterusnya. Untuk itu dipelajari, dikendalikan ya. Nah kemudian setelah mengenal ini ternyata loh iya ya tak tulis gitu, tulis 1, 2, 3 gitu. Kalau perlu ditemplate nih hijrah dari penyakit hatiku, tulis 1, 2 apa gitu. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi tentu yang paling sering kita hadapi dan itu larangan Allah tinggi sekali, berarti dosa misalnya gitu ya, dosa besar. Fitnah itu termasuk dosa besar kan, contohnya gitu ya, mengalahkan pembunuhan. Nah, kalau kita senang fitnah titik ini ngeser nggak jelas gak diwaca sih aku ya pernah Pak ngeser duwe api Pak ujung-ujungnya ngisor tuh nggak api gitu. Waduh keburu tak hapus itu. Tapi beberapa kali gitu terus akhirnya saya kapok. Maka saya nggak mau ngeser sing wala-wala itu, saya nggak mau Pak. Kita anu aja gitu, atau kalangan tertentu tok itu. Sing umum itu saya menghindari. Jadi semuanya itu bisa diatur kalau diawali dengan muhasabah, kesadaran diri kita, terus kita niati memperbaiki, donga sama Allah. Wah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau mau orang memperbaiki masuk ke Allah enggak Allah, iya kan? Itu semua yang menyangkut itu termasuk Abu Umar bin Khattab itu kan dhisik
anake dhewe didelokne nang gone pasir kok mati wedok kan zamane waktu itu nek wedok itu kan kayak gitu Pak. Nah contoh gitu. Tapi dia mau ingin memperbaiki diri ya akhirnya oleh Allah dikabulkan. Ya. Setelah itu bikin program perbaikan. Ya wes tak tulis tak tempel nang ini. Dulu minta bojo untuk mengatur mengendalikan aku wis rada apik enggak ngono ada seterusnya plan to check action plan to check action. Nah, yang mendukung ini adalah yang biru sama merah terakhir ini. Ayo kita tingkatkan iman, ikhlas, takwa, syukur, sabar, tadabbur Quran. Nah, kalau misalnya tombol hati itu kan, angan-angan tak manane maca Quran, poso, tahajud, sholat lakonono, bergaul sama orang yang soleh. Ya karena berkecipratan dengan teladan-teladannya dia. Sidik-sidik salah sidik aja sudah akan diingatkan oleh orang-orang soleh yang sekitar kita. Perbanyak amal baik, bina hubungan baik dengan sesama. Jadi ojo menjauh, serawung sama sana sini dan sebagainya. Kecuali orang-orang itu nggak baik, ya sekedarnya aja. Jangan malah justru kita gerombol di sana sawung ini katut sama yang jelek itu. Hindari perbuatan dosa, melanggar tuntunan. Ditambah, ini yang penting resepnya, golek rezeki yang kita makan keluarga kita sing halal, banyak sedekah. Sebab halal dan banyak sedekah itu membersihkan dan menyuburkan. Kalau kita mau memperbaiki diri, ya bersih, akhirnya kita akan subur. Semua niat perbaikan itu akan diijabahi. Tapi ingat, fisik aja kita kurang care, apalagi yang menyangkut hati. Kadang kita nggak tahu penyakit kuku apa sih. Padahal begitu pada uang ketok kalau beli lu HP langsung nyekutut. Paling itu kredit. Ya gitu, pokoknya ketemunya ngomong aja gitu. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang kita lihat. Ini kalau kita lihat ya apa di Quran tuh banyak sekali. Ini hanya sekedarnya, maaf. Ini nggak tak baca, ini waktunya beranu ya, langsung aja kok beberapa inti yang penting ya. Memalingkan wajahmu karena sombong ya, karena sombong janganlah berjalan dengan angkuh petitang petiting wah aku hebat apa. Allah tidak menyukai tiap orang yang sombong membanggakan diri sendiri. Setan menjanjikan angkut kamu kemiskinan, takut kemiskinan, kikir itu apa? Duitku rezeki entek, ngapa mbahmu jadi apa? Begitu wes dikasih 100 ngono balik ojo ah 50 aja wis ana wong nyumbang kok. Barang 50 dibuka nang ngene dompet itu iman ana ki 5.000 Pak sikat 5.000 gitu bae. Iya jenenge mental pikir yang ngono kuwi. Opo ngene ojo disilihne ngene engko nek rusak piye ngono kan. Son iku aja dicelini rusak. Apa iku kursi-kursi kono. Engko nek rusak gelem ngijoli paling. Jadi pokoknya kelompok kikir aja. Bahil, padahal nek bahil itu minimasi rezeki kita jadi minim gitu loh. Padahal kalau orang sedekah lo mau bisa membuat baik gitu ya. Nah, bagaimana orang beriman jangan membatalkan puasa sedekahmu gitu. Menyebut-nyebut menyakiti dan sebagainya, ini pamer ya, dan dia tidak beriman kepada Allah. Jadi orang suka pamer itu imannya rendah pasti itu, senangannya pamer kok. Bohong, sungguh Allah memberi putusan antara mereka apa yang berdidikan, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, orang yang sangat ingkar. Jadi pembohong itu wangel kandhanane. Pengalaman wong bohong itu orang nek menurut jalan yang di Al-Fatihah itu termasuk kategori orang yang sesat. Orang sesat dikandani, lho iki keliru jalannya. Oh bener, aku bolak-balik pengalaman wah gitu kan. Bareng 30 km iya keliru balik gitu Pak. Itu kandani bolak-balik. Oh keliru ada dan sebagainya. Ini pendusta pembohong intipe neraka. Jadi kalau ada pemimpin yang senengan itu tukang bohong dan sebagainya itu
itu kualitasnya lebih rendah daripada binatang. Siapapun dia, ya. Jadi itu. Nah ngomong mendekati zina, zina dekat aja sudah dilarang karena begitu jahatnya zina itu. Dekat aja wes dilarang. Nah gitu ya. Karena itu perbuatan jijik dan itu jalan yang buruk. Jadi ada banyak ya di Quran itu ya. Yang turun Quran sebagai suatu penawar rahmat, maka seringlah kita mempelajari Al-Quran. Aku hari ini rotok gak disiplin lagi nih. Baru ngomong ini ya, enggak nanti disiplin ya. Ingatkan ya Ceng ya. Dulu kadang kenceng gak itu dalam kolbu kita ini kadang begitu ya. Aku ngomong ini ya kadang semangat juga itu nanti harus berpikir lagi mau Quran. Tapi kalau kan masalahnya dengan terjemahannya. Saya selalu dengan terjemahan. Cuma sudah puluhan kali terjemahan sampai hafal itu. Kalau ada orang bilang itu Quran kok tak sweeping gitu. Bukan, enggak itu bukan Quran, itu hadis. Koyok-koyok wis ngerti. Saya nggak pernah baca yang kayak gitu itu di Quran gitu loh. Karena saking seringnya. Nah, saking seringnya di mobil itu kalau saya ke Surabaya balik itu paling oleh separuh, Pak. Yang titiknya itu di rumah sebagian enggak gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi seperti kata Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih ini penting bagi Allah. Jadi ini ayat-ayat Quran semuanya mengajarkan kepada Quran hikmah dan serta mengajarkan yang belum kamu ketahui. Jadi seperti itu ya. Nah, terus ini ya mensucikan jiwa ya. Mensucikan jiwa penting. Mensucikan jiwa diantaranya menghilangkan hati kita dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Pengertiannya hati yang kotor itu rugi, hati yang bersih resik dari penyakit hati untung kasarane ngono ya. Dan seterusnya ya. Menyertai wanita ini ya, sifat bakhil. Sungguhnya sifat ini membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Sampai Allah di Quran itu mengatakan sifat bakhil itu sifat yang akan membinasakan dia. Orang itu binasa. Binasa dari apa? Dari yang baik, dari rezeki yang baik. Mati gak oleh apa-apa, gak dapat apa-apa. Ono wong mati ya. Iki mumpung ono wati rempelo sak piring. Pak Amen tuh, dhewe mati lho jate. Mumbuk kasih apa sih gak iso, Pak. Gitu loh, Pak. Artinya binasa itu gitu. Dia akhirnya nggak bisa menikmati apapun. Pengertiannya itu, wong sing buahil itu jarang bisa menikmati. Dik-dik ngono apa iki? Enak iki ngene. Regane rek larang gak enak, langsung gak enak Pak itu, Pak. Makanan sing enak lho jadi gak enak gara-gara regane larang ya. Dan seterusnya boleh batinnya kakian itu Pak Jum kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Nah ini itu membinasakan itu pengertiannya. Dia nggak bisa menikmati keuntungan dari hartanya. Itu wong kikir itu. Tentunya kalau ada waktu ya bahas kikir tok aja guys. Entak ya jam itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bangga atas yang lain, tak ada yang berbuat aniaya dengan lain. Bangga itu juga nggak baik, terlalu bangga. Sifat dengki juga memakan kebaikan. Nah ini nek dengki itu memakan kebaikan. Maka wong sing senengane dengki walaupun dia nyanyo apalagi diomong apa ngene oh iku ning ngono biasanya kebaikannya hancur gitu ya. Nah ini atos keras hati, obat atos artinya waku ya, 5 perkara maca Quran, poso, sholat malam, mendirikan zikir ya, kumpul sama orang soleh ya. Jadi semacam itu. Dan seterusnya ini masih banyak sekali kalau kita bahas ya. Tapi intinya ayo barang siapa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, berbuat baik termasuk memperbaiki penyakit-penyakit hati kita, itu dapat perbuatan baik, dia mendapat pahala sisi Allah. Dapat pahala, tidak ada rasa takut walau ya. Waktunya habis. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Baik,
Silakan, barangkali ada jamaah yang hendak bertanya atau mengkonsultasikan penyakit hatinya. Silakan. Ya nggak enak ngomong itu, tapi apa kesulitannya? Nah aku ya ngomong jelekku ya terbiasa saya wani gitu. Karena itu menyemangati kita jadi kurang. Maka ada berkali-kali bahkan ada penelitian, coba sampai 100 kali orang suruh tulisan api tulisan elekmu dewe. Semua api itu tua banget Pak. Elek itu mung siji apa loro gitu. Itu diuji ratusan kali, ternyata watak orang memang nggak seneng introspeksi. Gitu loh Pak. Sehingga apike sak tahe ndaya sing eleke mung siji apa loro gitu. Jadi contoh gitu nggih. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Maka coba mari mumpung kita sisa usia yang sepuh-sepuh ini kayak aku barang itu ya kan sudah sepuh ya. Jadi tolonglah, ayo kita punya semangat memperbaiki hati kita. Nek mau dijelentreh nih tadi, misalkan egois, sombong atau apa. Saya banyak mengamati, banyak membaca, banyak merenung. Akhirnya memang betul kata Allah. Jiwa yang bersih, jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bagaimana mencapai itu aku kok jujur aja masih belum. Kadang-kadang toh aja Pak, tapi secara konsisten itu belum. Gitu Pak. Kadang-kadang bisa tenang, setenang-tenangnya pada kondisi apapun, walaupun di depan risiko mati gitu ya, saya bisa gitu. Tapi saya katakan sing apik itu kan konsisten gitu Pak, yang wangel gitu Pak. Ayo ada pertanyaan monggo. Cukup monggo Pak, cukup. Baik, cukup sangat jelas sekali ya, dan sangat mendalam, menyentil kita masing-masing. Pasti ketika Ustadz Juli menjelaskan, pasti di hati kita ada seperti ini aku nih, wah iya gitu. Tapi mungkin memang membutuhkan keberanian ya untuk bisa jujur pada diri sendiri. Baik, hati-hati dengan hati, jangan sampai terkena penyakit hati, karena penyakit hati bisa merusak kualitas hidup kita dan memberangus amal baik kita. Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Menjaga hati adalah prioritas utama seorang muslim, karena hati adalah cerminan dari keimanan. Jika hati kita bersih dan sehat, maka kebahagiaan sejati insya Allah kita dapat dunia maupun akhirat. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Saksikan terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.